Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa anak-anakku pada pertemuan yang pertama ini. Semuanya bagaimana kabarnya? Bagus? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas pokok bahasan yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti materi ini, peserta didik dapat membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat dengan praktik dasar Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan pokok bahasan yang kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sebelum kita mengikuti materi pelajaran kegiatan inti, terlebih dulu anak-anak dipersiapkan yaitu untuk buku sumbernya, buku paket kewarganegaraan, ataupun nanti bisa melihat yaitu tentang pokok bahasan pertemuan kali ini di internet. Agar lebih jelas, berikut disajikan materi berkaitan dengan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Perwujudan nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan, Orde Baru, Orde Lama, dan masa reformasi sampai sekarang. Yang pertama, masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami berbagai macam ancaman. Bangsa Indonesia harus menghadapi oknum yang berupaya mengganti Pancasila sebagai ideologi lain yang tentunya bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Upaya-upaya yang dimaksud sebagai berikut. Next. Adapun upaya-upaya untuk menggantikan dasar negara tersebut antara lain: 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun. 2. Pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. 3. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. 5. Pemerintah Revolusi Republik Indonesia PRRI. 6. Perubahan susunan negara. Next. Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia berideologi komunis. Pemberontakan PKI di Madiun bermaksud mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini akhirnya dapat digagalkan. Next. Pemberontakan Darul Islam
atau Tentara Islam Indonesia (TITI). Pemberontakan di TITI dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikan Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utamanya adalah untuk mendirikan Negara Islam Indonesia dengan dasar syariat Islam. Pemberontakan DITI dapat digagalkan, yang akhirnya Kartosuwiryo beserta pengikutnya baru dapat ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Next. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS terjadi pada tanggal 25 April 1960. Persatuan dan Kesatuan Indonesia mendapat tantangan berat dengan didirikannya Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS di Ambon berhasil dikalahkan oleh militer Indonesia pada Desember tahun 1950. Akan tetapi pemberontakan di Seram terus berlanjut hingga tahun 1963. Pada tahun 1966, pemimpin pemberontakan Dr. Christian Somogil dapat ditangkap. Next. 4. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dipimpin oleh Raymond Westerling. APRA dibentuk oleh Kapten Kenil yaitu Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Raymond Westerling menganggap dirinya sebagai Ratu Adil yang akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Raymond Westerling bekerja sama dengan Sultan Hamid II yang ingin mempertahankan federasi bentukan Belanda dan bersatu melawan NKRI. APRA melakukan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950. APRA berhasil menduduki Bandung, tetapi kudeta segera mendapat perlawanan dari NKRI. Kudeta dapat digagalkan dan akhirnya Raymond Westerling melarikan diri ke Singapura. Next. 5. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. PRRI juga dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. PRRI atau Permesta dipimpin oleh Safruddin Prawira Negara dan Vance Sumual. Pemberontakan dilatar belakangi oleh kekecewaan terhadap pemerintah yang sentralistik sehingga menimbulkan pergolakan di daerah, maka muncullah gerakan menentang pemerintah pusat. Tujuan Permesta adalah ingin lepas dari NKRI. Next. 6. Perubahan susunan negara. Indonesia sempat mengalami perubahan susunan negara kesatuan menjadi serikat, kemudian kembali lagi menjadi negara kesatuan. Pada tahun 1955 berhasil melaksanakan pemilu
yang demokratis. Akan tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan, sehingga menimbulkan krisis ekonomi, politik, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk membubarkan konstituante. Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku dan kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Next. Demikian anak-anak, pertemuan pada hari ini telah selesai. Mari kita simpulkan materi tentang penerapan Pancasila, bahwa penerapan Pancasila selama periode 1945 sampai 1959 adalah Pancasila diarahkan ke ideologi lain yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dan selanjutnya, untuk lebih jelasnya, pada akhir pertemuan ini kami beri tugas untuk dikerjakan. Adapun tugas yang harus dikerjakan adalah sebagai berikut. Selamat mengerjakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.